Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau masih tetap setia dalam kehidupan kami, menyertai setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang akan tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Kau Tuhan yang akan tetap setia sampai masa putih rambut kami. Kau Tuhan yang akan tetap setia sampai anak cucu kami. Artinya kami percaya akan ada tetap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Akan ada tetap segala yang terbaik menjadi bagian kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi setiap kami. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami doa Tuhan biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka setiap kami yang memuji, menyembah nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu, kami terima hadirat Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada kelepasan. Oleh sebab itu Tuhan kami doa, yaitu Tuhan baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, kami doa siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu, kami siap Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Doa kami jamaah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan melalui kehidupan kami, orang boleh melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami doa Tuhan, urapi, sucikan, layakkan tubuh-Mu di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa maupun ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, ketika ada Tuhan di dalam hamba, hamba percaya Tuhan, apapun yang hamba sampaikan di hati Tuhan, semua yang mendengarkan pasti diberkati Tuhan. Ada kuasa yang terjadi di tempat ini Tuhan. Kami berdoa benar-benar Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beracarlah di tempat ini Tuhan. Kami doa semua yang disampaikan oleh hati Tuhan yang memberkati setiap kami. Maka di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani dari mimbar ini. Buat semua jemaat yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, saya ucapkan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh berikan senyuman walaupun tertutup masker. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya, sebelum saya mulai khotbah saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Dan Dirgahayu gereja kita tercinta, Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya juga yang ada di tempat ini, kita ada di gereja yang sudah Tuhan sertai 30 tahun luar biasa. Saudara dan saya juga akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa tercurah dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab boleh angkat. Alkifon juga boleh angkat. Yang bawa bendera, angkat juga bendera, nggak apa-apa saudara. Biar kerasa 17-an benar-benar saudara. Yuk, yang bawa Alkitab sama-sama dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita mau buka Alkitab kita saudara, yaitu di Amsal. Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18. Satu ayat saudara, yaitu di Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18. Satu ayat sebagai pembuka sekaligus dasar pembahasan kita sore malam hari ini. Amsal pasalnya yang ke-29, kita akan baca ayat 18. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita akan baca. Amsal 29 ayat yang ke-18. 3, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang apa? Berpegang pada, sekali lagi 3, ya.
bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Haleluya. Saya mau bilang saudara bahwa gereja kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, sudah menjalani pelayanan yang luar biasa. Kalau kita lihat hari ini saudara sudah tepat 30 tahun saudara. Jadi sudah 30 tahun, bahkan Tiberias Ministry kalau nggak salah lebih lama lagi 32 tahun saudara. Jadi memang waktunya udah cukup lama dan saya mau bilang saudara, perjalanan pelayanan gereja ini saya mau bilang saudara bukanlah mudah saudara. Saya mau bilang sekali lagi perjalanan pelayanan gereja ini bukanlah mudah. Saya mau bilang gereja ini pelayanannya mengalami yang namanya proses-proses yang Tuhan izinkan gak gampang saudara. Ada yang namanya masalah demi masalah, ada yang namanya tekanan demi tekanan saudara, ada yang namanya serangan baik dari dalam dari luar saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, semuanya bisa dilewati dengan kemenangan saudara. Amin. Apalagi saya mau bilang ya, gereja kita dengan segala kerendahan hati, gereja kita dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saudara udah jemaat lama, kalau saudara jemaat lama pasti tahu bahwa gereja kita ini dipakai Tuhan luar biasa. Banyak mujizat yang Tuhan nyatakan di gereja ini. Banyak sekali orang yang menerima kesembuhan. Bahkan banyak sekali hal-hal yang secara logika manusia udah gak masuk saudara. Orang mati aja bisa bangkit saudara. Bayi dalam kandungan bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi yang katanya udah mati saudara. Orang yang udah kena virus kanker, kena kanker udah bahaya, udah stadium akhir bisa sembuh saudara. Banyak sekali mujizat yang Tuhan nyatakan, pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, gereja yang dipakai Tuhan luar biasa ini saudara, itu kenapa? Ada pribadi yang gak senang kalau gereja Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Siapa? Iblis gak senang kalau gereja Tuhan dipakai. Itu kenapa? Saya mau bilang serangannya luar biasa saudara. Mau dari dalam, dari luar serangan itu banyak. Tapi hebatnya semuanya sekali lagi bisa dilewati dengan kemenangan. Saya mau bilang saudara, kuncinya salah satunya adalah karena gereja ini berpegang teguh pada visi. Sama-sama bilang sama saya visi. Visi yang Tuhan taruh melalui Bapak Gembala Sidang kita. Nah itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi tujuan gereja ini. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang namanya serangan, entah kamu dari dalam, dari luar, semuanya bisa terlewati. Karena kenapa? Ada Tuhan yang bela karena gereja ini fokus pada visi yang Tuhan taruh. Amin. Saya mau bilang saudara dan saya, kalau kita yang sudah menjadi saksi dari keberhasilan pencapaian gereja ini sampai hari ini, kita benar-benar memegang teguh, menjadikan nilai dari visi yang Tuhan taruh bagi gereja ini, menjadi nilai kita gunakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kesuksesan, keberhasilan, berkat yang sama, pasti juga Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan sama-sama lihat sesuai dengan janji saya kemarin saudara. Saya hari ini ingin bicara tentang visi. Karena kenapa? Ayat yang tadi kita baca saudara, Amsal 29 ayat 18. Itu kalau kita lihat dalam King James Version-nya menggunakan kata vision, where there is no vision. Betapa pentingnya visi saudara buat saudara dan saya mencapai hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini boleh munculkan di layar, vision. Nah visi dari gereja Tiberias boleh munculkan di layar. Visi dari gereja Tiberias kita adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Sekali lagi 3 iya. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Ini visi yang powerful saudara. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, gereja kita mencapai keberhasilan pencapaian luar biasa. Salah satunya karena berpegang teguh pada visi yang Tuhan taruh. Saya percaya saudara juga ambil nilai-nilai dari visi ini. Terapkan dalam kehidupanmu, keberhasilan jadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Yang pertama kita akan bahas. Yang pertama, apa itu saudara? Poin yang pertama boleh munculkan di layar. Poin yang pertama boleh munculkan di layar. Tema kita tentang visi, boleh munculkan? Iya. Salah. Udah kayak kuis. Salah. Hei, ini yang pegang itu bukan orang Tiberias atau bagaimana ini? Yang pertama apa? Nah ini betul. Gak ada penyusup atau bagaimana? Sama-sama bilang sama saya kudus. Sama-sama bilang sama saya kekudusan. Amin. Yang pertama saudara, coba kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 16 saudara. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 16. Bicara tentang kekudusan saudara, yang menjadi dasar pertama dari gereja kita. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 16. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya.
Modal layar juga, haleluya. Nggak apa-apa, pendeta juga modal layar. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti apa? Sekali lagi. 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh, bukan cuma setengah-setengah, sama-sama bilang sama, seluruh. Seluruh hidupmu sama seperti apa? Dia yang kudus, yang telah apa? Ayat 16 dikatakan apa? Sebab kuduslah kamu, sebab apa? Sekali lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab. Amin. Saya mencatat di sini saudara, yang pertama yang harus kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, sama seperti gereja ini, saya mau bilang sama-sama, sekali lagi bilang sama saya, kekudusan. Gereja kita bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan sampai hari ini. Kenapa? Karena gereja kita benar-benar menjadikan kekudusan sebagai salah satu dasar penting di dalam menjalani pelayanan saudara. Itu kenapa kalau saudara perhatikan Bapak Gembala Sidang kita ketika pelayanan saudara, beliau selalu ngomong apa? Ayo jaga hidupmu, jaga perbuatanmu, jaga kekudusanmu. Bahkan beliau bilang saudara, kalau saya nggak kudus, saya zina, iblis punya hak atas saya. Itu keren sekali saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kekudusan memang kadang-kadang saudara menjadi sesuatu hal yang kadang-kadang sepertinya mulai dikesampingkan. Padahal saya mau bilang kekudusan itu sesuatu hal yang penting. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan itu penting. Amin. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang amat sangat penting. Karena kenapa? Tuhan aja bilang begini saudara. Di dalam Alkitab firman Tuhan berkata begini. Bicara tentang kekudusan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kita lihat Alkitab kita di Ibrani. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Kita agak tegang dulu di awal, nggak apa-apa ya. Saudara jangan tegang-tegang. Kok nggak apa-apa, tegang dulu di awal. Supaya saya juga tegang. Yuk sama-sama. 3. Nah, kemarin kan kita udah ketawa-ketawa. Ini serius dulu. Tidak ada ketawa. Nanti saya dikira pendeta cuma ketawa-ketawa. Tidak ada khotbahnya. Ini saya serius. 3 ya. Dan kejarlah sebab tidak. Sekali lagi 3 ya, berusahalah hidup. Kemudian apa? Saya mencatat di sini saudara, Alkitab dengan tegas bilang apa? Tidak ada seseorang yang dapat melihat Tuhan, bicara tentang menerima kerajaan Allah, keselamatan tanpa apa? Kudusan. Ini suatu hal yang penting saudara. Orang dunia mulai mengkesampingkan, dan saya percaya ini bagian dari pekerjaan iblis, mengkesampingkan pemikiran manusia terhadap kekudusan sepertinya sesuatu hal yang, mohon maaf, seperti sesuatu hal yang bukan hal yang penting lagi. Tapi saya mau bilang Alkitab dengan tegas bilang bahwa kekudusan itu penting karena tak ada seorang pun yang melihat Allah, bicara tentang kerajaan sorga tanpa kekudusan saudara. Amin. Memang kalau lagi bicara kekudusan semua orang tegang, ketakutan. Tapi saya melihat wajah-wajah kekudusan di tempat ini. Amin kek apa kek? Kok kayak gak yakin gitu? Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan Pak Pendeta kalau bicara keselamatan Pak Pendeta, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih keselamatan. Pertanyaan saya, saudara dan saya sudah selamat, sudah menerima keselamatan atau belum? Boy, ini rajin baca Alkitab ini. Karena kadang-kadang masih ada yang ragu-ragu, gue udah selamat belum ya? Kita sudah memperoleh keselamatan. Memang tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib sudah membuat saudara dan saya memperoleh. Sama-sama bilang sama saya, aku sudah memperoleh keselamatan itu. Amin. Nah, tugas kita adalah menjaga keselamatan itu. Kekudusan adalah tindakan kita, cara kita adalah kewajiban kita dalam rangka mempertahankan keselamatan yang Tuhan kasih. Itu kenapa penting, jangan saudara pikir ketika kita sudah menerima keselamatan kita jadi hidup seenak-enaknya aja. Mohon maaf ya, ada pengajaran di luar sana yang menyimpang. Terserah lu mau ngapain aja, bebas. Lu udah selamat. Lu mau dosa, bebas. Lu selamat. Lu mau ajojing tiap malam, bebas.
Lu sudah selamat. Sorga sudah menjadi milik lu. Kalau ada yang begitu, Mas, suruh sini. Saya colok itu hidung. Kayak emosi. Itu bikin bahaya, saudara. Akhirnya banyak orang di luar sana kayak udah nggak, mohon maaf ya, udah nggak aware lagi dengan kekudusan. Padahal itu sesuatu hal yang penting, itu standarnya Tuhan. Bahkan saya mau bilang, saudara, bicara tentang hidup di bumi aja, saudara dan saya mau terima berkat atau tidak, bisa ditentukan oleh apa? Kau hidup kudus atau tidak. Berkat dari Tuhan, ini saya mau bilang, saudara, jangan cuma ukur berkat dari uang aja, saudara ya. Karena bicara berkat Tuhan itu sesuatu yang sangat luas, sesuatu hal yang sangat besar. Tapi saya mau bilang, saudara dan saya menerima berkat Tuhan, itu tergantung dari apa? Kau hidup kudus atau tidak. Kenapa gitu, Pak Pendeta? Karena sesuatu hal yang saya percaya, berkat Tuhan itu datang dari tempat yang kudus dan akan turun buat orang yang jaga hidupnya kudus. Katakan amin. Kalau saudara, mohon maaf ya, nggak jaga, bahaya loh. Alkitab bilang apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan. Ini banyak. Saya seneng. Kali ini banyak yang rajin baca Alkitab. Kemarin diam ini. Puji Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang diselamatkan. Tapi kok nggak amin? Tadi yakin selamat, yakin. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tetapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosamu. Kalau saudara dan saya nggak jaga kekudusan, bagaimana kau doa minta berkat bisa tercapai kalau kau nggak jaga kekudusan? Ayo berjuang, jaga kekudusan. Berkat Tuhan itu datang dari tempat yang kudus, akan turun kepada orang yang jaga hidupnya kudus. Saya percaya kalau saya jaga hidup benar, Tuhan pasti berkati saya. Amin. Kita contoh Bapak Gembala Sidang kita, jaga hidup benar. Beliau diberkati, gereja diberkati Tuhan. Saudara dan saya kalau jaga hidup benar, saya percaya sangat diberkati Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Memang bicara kekudusan hari-hari ini memang susah, saudara. Karena kenapa? Dosa itu sesuatu hal yang gampang. Mau dosa udah gampang. Semua bisa online. Mau dosa online. Iya kan? Saudara mau dosa online. Tinggal online. Buka. Apa itu? Micet. Jadi kan lagi ngetren tukang micet. Saya coba download, micet. Buat chatting-chatting. Pas saya lihat isinya, dosa semua. Saya hapus aja. Darah Yesus. Oh Tuhan, dosa. Kok bagus-bagus? Enggak lah. Dosa, oh Tuhan, akhirnya hapus. Mau dosa sekarang gampang. Mohon maaf buat yang punya micet. Bukan salah yang punya micet, tapi salah pengguna micetnya. Tapi saya mau bilang dosa sekarang gampang, saudara. Orang mau dosa gampang banget. Nah, sekarang untuk jaga kekudusan memang gak gampang. Kadang-kadang bisa dibilang di dunia hari-hari kadang-kadang butuh perjuangan. Tapi saya mau bilang, kita kan anak Tuhan. Orang lain dosa gampang, tapi kita bukan orang yang gampangan. Kok malu-malu aminnya? Sama-sama bilang sama saya, aku bukan orang yang gampangan. Aku akan jaga kekudusan. Bilang sama kanan kirimu, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Mantap. Saya senang nih, jemaati semangat. Walaupun belum makan malam, sama saya juga belum makan malam. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, kekudusan itu penting. Yang kedua, setelah kekudusan, boleh munculkan di layar. Yang kedua apa? Setelah bicara tentang mempersiapkan jemaat yang kudus, yang kedua apa? Sama-sama bilang sama saya, misionaris. Matius 28 ayat 19. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Coba kita lihat Alkitab kita. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Yuk coba kita lihat Alkitab kita. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, puji Tuhan. 3 ya. Karena itu apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa apa? Sekali lagi 3 ya. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua apa? Dan dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Nah, sorry. Sebelum saya masuk ke poin ini, saudara, saya mau bilang, bicara kekudusan, memang hari-hari godaan itu banyak, saudara. Godaan di mana-mana hari-hari banyak. Jangankan saudara jemaat, saya aja pendeta digoda, apalagi saudara. Betul, saya aja pendeta nih, godaan banyak. Kadang-kadang yang goda, jemaat juga. Betul. Jangan ketawa, bertobat. Kalau ada yang suka goda-goda pendeta, bertobat. Makanya mohon maaf ya, kadang-kadang orang suka bilang, Pak Pendeta kok sombong, gak pernah mau balas-balas DM. Saya mau bilang saudara, ada 2 hal kenapa saya susah dan takut untuk buka DM.
Yang pertama karena memang banyak tekan kalau misalnya habis khotbah begini, banyak yang suka tag saya, kan masuknya ke DM. Jadi ada foto saya, ada video saya suka muncul gitu, saudara khotbah, cuplikan-cuplikan khotbah. Kenapa saya takut? Kadang-kadang muka saya lagi. Tuhan, ini muka saya. Iya, kalau saudara follow Instagram saya, itu pasti kayak gitu. Tuhan, muka saya kok begini. Betul. Oh ya, saya kasih kesempatan buat yang mau capture yang keren. Dah, daripada begini. Yang kedua, karena di dalam DM banyak godaan. Saudara pikir godaan jemaat itu tidak mengerikan. Bahkan kadang-kadang bawa-bawa Roh Kudus. Pak Pendeta, Roh Kudus bilang sama saya, Pak Pendeta jodoh saya. Saudara. Dalam hati saya, Roh Kudus kok nggak bilang sama saya? Itu mungkin Roh Kudus juga pas dengar, enggak, gua nggak ngomong gitu. Itu makanya sekarang kan, mohon maaf ya, kalau DM, aduh Tuhan, lebih baik komen aja. Kalau komen kan saya pasti. Kalau mau komen, setidaknya kalau mau komen, gombalin pendeta kan pasti mikir dulu. Walaupun ada yang suka komen begitu. Pak Pendeta, ada yang poluan, Pak Pendeta. Negara aja saya jaga, apalagi hati Pak Pendeta. Pokoknya bertobat ya. Pendeta itu didoakan, jangan digodain. Lagi ayatnya. Yuk. Nah gini. Karena itu apa? Padahal saya rencana mau serius loh hari ini. Karena itu apa? Jadikanlah apa? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama apa? Saudara dan saya, visi gereja kita adalah, sekali lagi adalah misionari saudara. Gereja kita dalam pelayanan, kenapa benar-benar berkembang dengan luar biasa? Karena sekali lagi memang Bapak Gembala Sidang dan Ibu benar-benar punya tujuan untuk yaitu menyelamatkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu kenapa kalau saudara lihat Bapak Gembala Sidang kita melalui penglihatannya yang Tuhan taruh apa? Lautan manusia yang berjubakan kekudusan dalam kerajaan sorga. Jadi bukan cuma 1-2 orang, tapi lautan. Itu kenapa gereja kita Bapak Gembala Sidang sampai punya iman apa? Bangun satu cabang setiap waktu bisa bangun satu cabang saudara. Supaya apa? Semakin banyak orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui gereja ini saudara. Dan kemana-mana tetap suarakan. Bahkan kalau saudara ingat Bapak Gembala Sidang kita zaman dulu saudara pelayanan. Bahkan punya mobil pribadi tapi rela naik taksi untuk apa? Untuk pelayanan saudara. Dan saya kagum sama Jemaat Tiberias. Karena kenapa? Jemaat Tiberias juga punya jiwa misionaris yang luar biasa loh. Waduh, saya pernah dengar itu ada cerita seorang Jemaat Tiberias ke rumah sakit bawa perjamuan kudus. Dia pergi ke tempat-tempat yang penyakit yang udah parah-parah. Dia masuk tempat penyakit parah langsung, perjamuan kudus, minum. Betul. Perjamuan kudus, minum. Dan banyak yang sembuh loh. Karena yang bawa pun berimannya luar biasa. Dia bilang, ayo beriman, sembuh. Bahkan yang paling ekstrim yang saya pernah dengar, ada dia masuk ke rumah sakit, pasti tanya, Opung sakit apa? Opung darah tinggi, minum. Darah Yesus, aduh Opung darah tinggi, tenang, darah Yesus lebih tinggi dari darah Opung. Oh Tuhan Yesus hipertensi atau bagaimana? Tapi sembuh. Saya mau bilang misionaris, karena gini saudara dan saya, sekali lagi kita sudah menerima keselamatan. Jangan jadi orang Kristen yang egois, tetapi bagikan keselamatan itu supaya apa? Melalui kehidupanmu banyak jiwa diselamatkan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan saudara dan saya sudah terima keselamatan, tapi keep sendiri keselamatan. Kadang-kadang saya pernah bahas nih, kadang-kadang kita tuh suka begitu saudara. Sudah terima keselamatan nih. Ada orang yang belum selamat, belum kenal tentang Tuhan Yesus. Karena kita hubungan yang gak baik, kita biarin aja. Biarin aja dia. Gak usah saya kasih tahu tentang Tuhan Yesus supaya dia gak selamat. Biar dia angus di neraka, angus dia di neraka. Aduh Pak Pendeta, betul. Soalnya koko saya itu Pak Pendeta pelitnya minta ampun Pak Pendeta. Dia itu pelitnya minta ampun Pak Pendeta. Jadi biarin aja dia angus kebakar dia lihat. Ya bahaya loh. Siapapun dia bagikan tentang keselamatan, amin. Supaya sekali lagi apa? Melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya apa? Kau bisa jadi berkat buat banyak orang, amin. Oh Pak Pendeta, saya harus jadi misionaris. Pak Pendeta harus masuk hutan enggak? Enggak perlu. Dimanapun kau berada, di kantormu, di keluargamu, di lingkunganmu. Jadi misionaris, supaya apa? Sekali lagi, banyak jiwa dimenangkan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara. Ini dia, yang terakhir. Yang terakhir boleh munculkan di layar. Sambil saya pemain musik, boleh siap-siap. Boleh munculkan di layar, yuk. Yang terakhir bicara tentang apa? Siap? Sama-sama bilang sama saya, siap ke surga. Amin. Saya mencatat di sini saudara, yang terakhir. Bicara tentang apa? Siap ke surga adalah
Yang pertama bicara tentang memiliki mindset kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya mindset kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya mindset kerajaan sorga. Amin. Ini berkaitan dengan Alkitab yang Tuhan bilang dalam kisah Alkitab. Dalam ayat Alkitab yang Tuhan bilang apa? Bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bicara tentang pikiran sorgawi saudara. Saudara dan saya, kita memang hidup di dunia. Tapi saya mau bilang, pikiranmu harus pikiran sorgawi saudara. Jangan sampai pikiranmu pikiran duniawi. Kalau orang duniawi cuman kejar hal-hal yang akhirnya saudara hanya akan binasa. Tapi saudara dan saya kalau bicara tentang pikiran sorgawi, mindset kerajaan sorga, pikiran kita adalah pikiran yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Akhirnya apa? Ketika kita selesai kehidupan kita di dunia ini, tujuan kita yang akan kita capai apa? Kerajaan sorga. Kalau kita pikirannya duniawi, nggak mindset kerajaan sorga, akhirnya apa? Keduniawian kita akan menahan kita di dunia ini saudara. Orang kalau duniawi saudara, pikirannya pokoknya udahlah. Apapun yang penting dia capai, apapun yang duniawi saudara. Seperti misalnya, keduniawian kan selalu identik apa? Harta, tahta, tahta itu jabatan. Sama. Wanita, kalau pria. Kalau jemaat yang sering hadir di sesi pasti tahu. Kalau wanita apa? Harta, tahta, wanita itu kan pria. Kalau wanita, harta, tahta dan salah. Ini bukan jemaatnya saya tuh. Jangan-jangan ini. Pendeta Alex Lover atau bagaimana ini? Harta, tahta, wanita itu pria. Kalau wanita, harta, tahta, tas. Wanita itu tas itu sesuatu yang harus dikejar dalam dunia ini. Enggak apa-apa, enggak ganti-ganti baju, yang penting ganti-ganti tas. Betul, tas itu sesuatu kemewahan yang harus dicapai. Tak perlu saya tunjukkan gimana cara bawa tas mahal. Iya, ibu-ibu kan gitu. Tas itu adalah kadang-kadang adalah harga diri mereka. Baju nggak apa-apa, daster, tapi tas. Louis Vuitton, bawanya hati-hati. Mau taruh pun, ya. Ibu permisi boleh duduk sini? Nggak boleh. Ini tempat tas gue. Lu sama tas gue, mahalan tas gue. Kalau ada yang begitu nanti maju. Tapi saya mau bilang, orang kalau kejar itu saudara, akhirnya apa? Semuanya itu bisa binasa. Semua itu akan akhirnya berakhir juga dengan kesia-siaan. Tapi kalau kau bicara tentang kejar kerajaan sorga, itu tuh sama-sama bilang sama saya, sifatnya kekal. Sama-sama bilang sama saya, kekal. Masa hanya karena keduniawian, kau tukar yang sifatnya sementara dengan sifatnya kekal. Rugi banget saudara. Sesuatu hal yang penting makanya saya selalu bilang saudara, fokus kita apa? Kerajaan sorga. Artinya apa pendeta? Kalau saya fokusnya kerajaan sorga artinya saya nggak perlu kerja dong. Saya nggak usah kerja jabatan dong. Saya nggak perlu berusaha untuk dapat jabatan yang bagus dong. Artinya saya nggak perlu berusaha untuk dapat uang yang banyak dong. Artinya saya nggak berusaha untuk dapetin apa yang hebat di dunia. Bukan. Kita harus punya mindset yang benar begini. Kalau orang dunia, dia kejar jabatan, cuman sampai di situ jabatan yang ingin dia kejar. Kalau orang dunia kejar uang, mencari uang, bekerja untuk uang, cuman sampai di situ. Tapi kalau saudara saya mindset kerajaan sorga, kita kejar jabatan, kita berusaha untuk mendapatkan jabatan yang bagus. Tapi kita akan gunakan jabatan itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan gunakan jabatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kejar, kita berusaha mencari uang, bekerja keras. Tapi kita akan gunakan uang itu untuk jadi berkat, untuk membangun pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Gembala sidang kita, mereka juga kerja dengan luar biasa, punya bisnis. Bahkan punya bisnis apotek yang luar biasa, tapi mereka jual itu, mereka gunakan itu, apa yang merupakan hasil kerja keras mereka, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Gembala sidang kita seorang pebisnis yang hebat, tapi beliau gunakan hasil dari bisnis itu untuk apa? Untuk pelayanan Tuhan. Itu yang membedakan. Jadi jangan sampai pulang, saudara pikir, oh pikiran kerajaan sorga, udah tidur terus, tunggu-tunggu mati.
Saya lagi ngomong yang serem kok ketawa. Maksudnya gini loh, kita kan anak Tuhan, Tuhan kasih hikmat nih, cerdas tuh. Semangat di dunia, capai jabatan yang bagus, capai posisi yang bagus, capai berkat secara materi yang bagus. Tetapi sekali lagi bukan untuk dunia, bukan untuk kita mau stop di dunia, tapi untuk apa? Ujung-ujungnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo, gereja kita sudah dipakai Tuhan sampai posisi hebat begini. Saya juga punya kerinduan, jemaat Tiberias juga semuanya mencapai posisi yang hebat. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Amin. Sebagai penutup. Bicara tentang siap ke sorga juga, bicara tentang apa? Selalu bicara tentang yang Tuhan taruh di gereja ini, perjamuan kudus dan minyak urapan. Kenapa perjamuan kudus? Karena sekali lagi Tuhan mau saudara saya terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu kenapa? Udah di akhir kehidupan sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ajarkan tentang perjamuan kudus. Sebagai pengingat akan pasti sesuatu yang sangat penting. Orang kalau udah mau mati, pasti kasih pesan-pesan terakhir yang penting. Saudara gak pernah lihat kan orang udah mau mati, udah jangan lupa angkat jemuran. Gak pernah. Pasti sesuatu yang penting. Orang kalau udah mau injury time, udah napas, pasti sesuatu yang penting yang dia kasih tahu. Pernah dengarkan cerita? Pendeta datang ke rumah sakit, mau doain orang, udah mau mati. Tiba-tiba dokter pas pendeta sampai, si Opa langsung, oh surat. Opa mati. Akhirnya pas pemakaman, pendeta baca, saya mau membacakan pesan terakhir yang sangat penting dari Opa. Pas pendeta baca, di pinggir peristirahatan terakhir Opa, pas pendeta keluarin suratnya, pendeta pingsan. Keluarga baca itu surat. Pendeta, selang gua lu injek. Selang oksigen pendeta lu injek. Ternyata pendeta, tapi bukan saya pendetanya, saya janji. Bukan saya. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah mau masa-masa terakhirnya, Tuhan Yesus kasih tahu, kenapa perjamuan kudus? Karena kenapa? Perjamuan kudus sesuatu yang penting. So itu apa? Terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena ketika saya pelajari bicara tentang perjamuan kudus adalah sarana saudara dan saya, bukan cuma melihat kebaikan Tuhan di atas kayu salib, tapi juga sama-sama bilang sama saya, mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan bukan cuma mau kita lihat kebaikan Tuhan, tapi mengecap, merasakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan di atas kayu salib mengalami hal-hal yang luar biasa menjadi kutuk. Supaya apa? Ketika kita perjamuan kudus, kita terbebas dari kutuk. Tuhan di atas kayu salib menderita sakit yang luar biasa. Supaya apa? Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita mengecap kebaikan Tuhan. Tidak ada lagi kesakitan, tetapi kesembuhan yang jadi bagian hidup kita. Dan yang terakhir, selalu apa? Dalam pengurapan Tuhan. Karena kenapa? Menanti-nantikan Tuhan. Penutup, ayat terakhir sebelum saya tutup khotbah saya. Ayat yang terakhir, Mika 6. Ayat 6 sampai 7. Mika 6, ayat 6 sampai 7. 3 ya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tempat yang maha tinggi, gambaran kerajaan sorga, akan pergi ke aku. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Berkenankah Tuhan? Persembahkan aku. Ini mendukung ayat yang bilang, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Karena bicara tentang pengurapan, kalau saudara hadir di sesi saya 2 minggu lalu, itu bicara tentang perkenanan Tuhan. Selalu dalam pengurapan. Bukan dunia yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Gereja kita, karena selalu dalam pengurapan, sekali lagi, selalu ada kemenangan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Saya percaya, kalau selalu dalam pengurapan Tuhan, mujizat yang sama, berkat yang sama, kemenangan yang sama, juga pasti jadi bagian hidupmu. Yang setuju sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru,
dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa. Katakan dicurahkan, dicurahkan di tempat. Mari lebih sungguh lagi katakan, urapilah kami Tuhan. Sambil angkat suaramu, angkat hatimu. Urapilah kami dengan minyak baru. Kerinduan kami Tuhan, Kau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Katakan, kami rindu, kami rindu melihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, untuk dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Dicurahkan di tempat. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita mau bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan, urapilah dengan minyak baru-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, dengan hadirat-Mu. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Tuhan, melihat kuasa dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Katakan, dicurahkan di tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat. Lebih sebulan katakan, dicurahkan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil sejenak angkat suaramu, angkat hatimu, mari sembah Tuhan. Mari minta urapan Tuhan yang luar biasa tercurah atas kehidupanmu. Oh Tuhan, kami minta urapan-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Sebab janji-Mu bagi gereja ini, yang ada menyangkut tidak dirusakkan. Ada kuasa di dalam bercampur tentang minyak urapan. Kami berdoa pengurapan-Mu terjadi atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari buka hatimu, mari rasakan urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, mari buka hati, mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, mengalirlah urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Yesus Amasya. Sembah nama-Mu. Doa di hadapan Tuhan. Saudara saya adalah orang-orang yang disiapkan untuk menerima kerajaan surga. Oleh sebab itu ayo doa, biarkan pengurapan Tuhan terus menjadi bagian hidup. Terus hidup dalam Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, serupa segambar seperti Tuhan Yesus, mengecap kebaikan Tuhan, menerima keselamatan, hidup yang kekal yang Tuhan sedia. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapi dengan penuh kemuliaan Tuhan, penuh kemuliaan bagai bintang yang bersinar Tuhan.
bagai bintang yang bersih. Terangi jalan hidup setiap kami Tuhan. Mari sama-sama, mari berseru, mari panggil namanya, katakan, oh Yesusku, oh Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu dahsyat pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayarang ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat mengirimkan persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih melalui tiga rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230177771 atau melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Khusus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan melalui dolar Amerika, mata uang dolar Amerika, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat mentransfer melalui BCA, Bank BCA, USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230183227. Harap mentransfer hanya ke nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita buka hati kita sambut yang terbaik di malam hari ini, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita yang hadir. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami.
Tuhan, mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Gereja Tiberias Indonesia Cabang Gading Nias, maupun jemaat Tuhan yang terhubung melalui live streaming. Sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, saya sangat mengucap syukur, saudara dan saya kita ada di gereja ini, gereja yang dipakai Tuhan luar biasa, gereja pewahyuan, gereja akhir zaman, saudara. Oleh sebab itu pesan saya dari mimbar ini, terus hidup dalam Tuhan. Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, jangan main-main lagi, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Terus hidup dalam perjamuan kudus dan minyak urapan, dalam pengurapan Tuhan. Saya punya iman, sesuai dengan penglihatan yang Tuhan taruh bagi Bapak Kepala Sidang kita. Saudara dan saya adalah bagian dari lautan manusia yang berjubahkan kekudusan dalam kerajaan sorga. Amin. Saya punya kerinduan, sekali lagi saudara dan saya tidak satupun yang terhilang. Oleh sebab itu ayo, saling mengingatkan keluargamu dimanapun berada, saling ingatkan untuk tetap jaga hidup berkenan. Supaya sekali lagi berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh Bapak Kepala Sidang kami Tuhan, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami percaya dengan iman, setiap kami menyerahkan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya kita sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, sedang saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus berdoa, buat setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Hamba doa, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan kami juga ucap berkat keluarga-keluarga semuanya juga Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Hensli bersama Ibu Olin bersama keluarga besar Tuhan berkati. Ucap berkat juga Tuhan buat Daud bersama keluarga besar Tuhan berkati. Ibu Helen bersama keluarga besar, bahkan
setiap keluarga-keluarga yang hari tempat ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan, semuanya juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran tuan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari sama-sama teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, percaya dengan iman. Setiap kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Yesus menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu. Kami doa, setiap doanya ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan dimanapun kau berada, boleh sama-sama angkat minyak dengan imanmu, percaya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia, manusia mulia, serupa, segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh, dioleskan kepada yang terikat dilepaskan, dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk, kami pasti diberkati Tuhan, dioleskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, maka semuanya pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan. Dalam minyak urapan, kami dalam pengurapan Tuhan, dalam nama setiap tetes, setiap botol, setiap penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan, buat setiap jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, pemulihan Tuhan pasti terjadi, pasti dinyatakan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, bahkan sampai anak cucu menantu kami juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, tempat ini juga Tuhan berkati. Kami berdoa semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami doa koordinator penanggung jawab diberkati Tuhan. Tuhan terus angkat naik, bahkan rekan-rekan yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami doa buat para worship leader Tuhan. Kami ucap berkat Tuhan buat Yoris, rekan-rekan bersama keluarga besar semuanya diberkati Tuhan. Kami ucap berkat buat para imam musik, Filemon bersama rekan-rekan Tuhan berkati, para singer. Kami ucap berkat Tuhan buat Fani, buat Cecil bersama keluarga besar semuanya juga diberkati Tuhan. Ucap berkat para choir, pekerja muda, pekerja dewasa, kolektor multimedia, tim event JP bersama rekan-rekan juga semua diberkati. Apapun bagian kami percaya jerih lelah kami, jangan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar, janji firman Tuhan, anak cucu orang benar, tidak akan pernah meminta-minta. Kami doa Tuhan, yaitu Tuhan, buat gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur gereja kami Tuhan, Kau sudah sertai sampai 30 tahun Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai 30 tahun gereja ini Tuhan. Kau menyatakan kemenangan demi kemenangan, kami percaya Tuhan akan terus pakai gereja ini sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga benar-benar Tuhan melalui pelayanan gereja ini semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa khusus buat yang terkasih, Bapak Gembala sidang kami bersama Ibu Gembala. Mari sama-sama boleh angkat tanganmu, baik di tempat ini maupun jemaat yang terhubung di live streaming, sama-sama ucap berkat buat Gembalamu. Sama-sama angkat doamu, ucap berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami, Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, bersama keluarga besar, diberkati, sehat, sempurna, panjang umur dalam perlindungan Tuhan. Terus dipakai Tuhan luar biasa sampai Tuhan datang untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ucap berkat buat gereja ini Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, terus pakai dengan luar biasa. Makasih Tuhan. Kami ucap berkat juga buat bangsa negara kami Tuhan, Indonesia. Kami percaya Tuhan terus akan pakai, yaitu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemulihan-Mu terjadi untuk bangsa ini. Tolak resesi ekonomi dalam nama Yesus. Kami selalu dalam berkat Tuhan, pelindungan Tuhan. Sebentar kami pulang juga Tuhan jaga, Tuhan sertai. Besok hari dan seterusnya usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagang kami, studi kami, Tuhan juga berkati berhasil. Akhirnya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan iman percayamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu,
Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun pemulihan. Dan kiranya kasih, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.